Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa qadara sa'adatahu wa saqatahu wa razaqahu wa ajalahu wa huwa fi qararin makin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجرين والشافع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas hati-hati, disebut ustadz ada muridnya, disebut kiai ada santrinya. Saya belum, baru punya dua. Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI, Mas Eko. Bentar lagi beliau jadi ada jatah menteri. Satu lagi baru selesai jadi dalang di OPJ, Mas Parto. Saya bagian muter-muter sekarang diundangnya kebanyakan ceramah. Karena bapak saya nggak pernah ngajarin saya jadi artis. Saya disuruhnya jadi kiai. Cuman waktu itu saya kurang yakin karena emang duitnya sedikit. Mohon ikhlas ini. Ini cerita anak muda. Jadi kenapa saya sekarang ceramah? Bukan karena saya udah alim, bukan. Kenapa juga saya sekarang perasaan waktu kori enak dah. Bagaimana mau disawer saya ini? Kalau mic-nya putus-putus. Wow, amazing. Jadi mohon maaf kenapa saya sekarang ceramah, jarang syuting sama Parto sama Eko, bukan karena saya alim, saya nggak syuting sama beliau karena nggak diajak. Jadi mohon maaf barangkali likulli syai'in maziyah, lempengan ini saya diundangnya ceramah, Parto nggak mau, Eko nggak mau, karena dulunya nggak ngaji kali. Sengaja saya kerasin suara saya karena jamaahnya luar biasa. Dan kita yakin kumpul di sini karena kebaikan almarhumah. Sebab kita kumpul yang luar biasa di tempat ini, saya nggak tahu ini jatah saya berapa menit. Mohon ikhlas abangku izin. Setengah jam. Oh 2 jam. 3 jam. Ada ustadz ceramah di sini sampai 2 jam? Ada? Udah berapa ustadz yang mati di sini? Mohon ikhlasnya saya agak gugup karena terlalu banyak, saya ngerasa kayak orang bener di sini jadinya.
mohon maaf, benar-benar mohon maaf. Saya biar bagaimanapun saya penceramah keluaran para pencari Tuhan. Jadi setiap Ramadan itu saya main di sinetron para pencari Tuhan nemenin ibu-ibu. Jadi bukan mewakili kiai saya mewakili pelawak ceramahnya. Jadi saya kalaupun ceramah enggak ada ayatnya atau ceramah saya enggak ada nasnya, enggak ada hadisnya, mohon dimaaf. Bukan yang enggak bisa, tapi emang belum hafal. Habis baru ngapalin DP udah masuk. Lupa lagi. Mohon ikhlas Kiai, mohon ikhlas. Mohon ikhlas. Jadi bentar, saya perkenalkan nama diri saya karena saya memang takut kalau di lingkungan Kiai saya masih rada takut. Belajar kita tawadunya sama Kiai, kadang-kadang saya kalau di depan Kiai saya nggak ada omongnya. Nunggu Kiai meleng baru saya makan kuenya. Itu jeleknya saya. Abang saya, saudara saya, ketua yang saya hormati dan yang kita muliakan, yang terhormat Bapak Haji Johan Arifin Mubah, izin abangku, ketua terima kasih undang-undang saya. Juga Pak Wali Kota Serang, CS saya, ada juga Wali Kota Cilegon. Saya hafal kalau yang pernah saya makan duitnya. Artinya kenapa saya sebut, karena beliau pernah ngundang saya. Jadi kalaupun kesebut bukan berarti belum ngundang, mudah-mudahan. Doain aja ada duitnya. Juga yang saya hormati, banyak bener ini saya bingung bacanya. Masya Allah. Brigjen Polisi Nunung Saifuddin, mohon izin abangku. Juga Bapak Kombes Sokwan Hermanto, Bapak AKBP Chandra Sasongko, Kapolres Kabupaten Serang. Insyaallah, mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para alim ulama, para asatiz, mohon ikhlas. Kalau kiai ikhlas, orang tua kita ikhlas, Allah ridho. Amin. Pasti kita bakal masuk surga ikut dengan rombongan kiai-kiai kita, orang-orang tua kita. Ikhlas kiai saya tidak sebutin satu-satu karena terlalu banyak. Hampura bae, kumaha bae dengan duitnya mah rada kumaha. Mohon ikhlas kiai, mohon ikhlas. Dikit aja, nggak terlalu banyak barangkali, 5 menit ya. Kalau suka saya tambahin lagi 5 menit. Masih suka juga, masih kuat, saya tambah lagi 5 menit. Mohon maaf saya belakangin. Ada layar ya? Itulah, itu yang main para pencari Tuhan itu. Yang jadi ustadz takut sama istrinya. Itu ceritanya takut, padahal mah aslinya. Takut. Sedikit saja. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang menghormati emak bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin doa emak bapaknya, nanti dia bakal didoakan sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirim Fatihah ibu bapaknya, nanti dia jadi anak bakal dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada ibu dan bapaknya, nanti dia punya anak cucu cicit bakal berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Dan tanpa sadar sekarang kita sudah jadi orang tua dari anak-anak kita. Tanpa terasa sekarang kita sudah menjadi bapak daripada anak-anak kita. Ibu daripada anak-anak kita. Artinya bahwa kita semua juga bakal pulang menghadap Allah seperti orang-orang tua kita, guru-guru kita. Apa modal pulang? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang kita? Falyamal 'amalan shalihan, beramal soleh, berbuat baik. Hari ini saudaraku Pak Ketua, Pak Haji Johan luar biasa. Pasti beliau anak yang soleh. Dan kita semua berharap juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.
Apa itu soleh? Kata Kiai, definisi soleh, mayyaqumu bihuquqillah wa huquqi ibadih. Melaksanakan perintah Allah dan juga melaksanakan perintah hamba-hamba Allah. Mana contohnya? Anishkurli, bersyukur kepadaku, kata Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tua. Apakah kita ingat orang tua hari ini, cukup hari ini? Apakah harus setahun sekali atau hanya 40 hari? Tidak. Selesai sholat kita selalu, setelah selesai Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Pasti kita kirim Fatihah buat orang-orang tua kita. Ada orang bilang, apakah orang yang meninggal dikirimin Fatihah nyampe? Yang sering ngebahas, kalau saya nggak pernah ngebahas, ngikutin apa kata orang tua saya. Apakah orang yang meninggal dikirimin Fatihah sampai? Kata bapak saya waktu itu, sampai. Apakah kita memberi salam kepada kedua orang tua kita di kuburnya? Orang tua kita dengar? Dengar. Apakah ahli kubur nyaut? Nyaut. Cuma pelan. Kalau kita sebut assalamualaikum ya ahlal kubur, di dalam kubur nyaut waalaikumsalam, pelan. Sebab kalau dia nyautnya keras, kita kabur. Nggak jadi yasinan kita. Sendal pada copot kita tinggal. Jadi tetap baik sangka ke Allah, baik sangka kepada almarhum, almarhumah orang-orang tua kita. Bahkan sampai hari ini kita sehat, umur panjang, punya rumah mewah, punya jabatan. Bisa jadi ini bukan doa kita, tapi doanya almarhum, almarhumah, ibu, bapak, kakek, nenek kita. Termasuk saya. Saya nggak nyangka bisa hadir di rumah saudara saya, Pak Haji Johan. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Bahkan saya disebut sebagai penceramah. Sebutannya Al-Mukarram. Wow. Nggak nyangka. Tapi yakin kenapa kita seperti ini? Ini karena kebaikan orang-orang tua kita. Karena warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kita adalah kebaikan. Jikalau hari ini kita dibaikin orang bukan karena kita. Tapi orang tua kita sudah menanamkan di mana dia ada kebaikan-kebaikan. Kalau hari ini kita dimuliakan orang, berarti bukan karena kita. Karena orang tua kita sudah belajar bagaimana mengajari anak-anaknya untuk memuliakan orang lain. Saya agak serius, mohon maaf. Karena banyak kiai, saya takut ceramah saya nggak ada isinya. Jadi isinya dikit-dikit aja. Ya, bukannya emang belum bisa sebetulnya. Jadi saya yakin kita hadir kumpul dengan bermacam-macam suku. Ada Jawa di sini, ada Sunda di sini, benar. Bahkan seluruh, kalau saya lihat orang begini, masya Allah, termasuk dari Lampung juga ada, Sumatera ada. Nggak nyangka semuanya ngeliatin saya. Nggak nyangka saya. Ayo pulang dong. Udah ngantuk belum? Harus ngantuk. Karena kalau nggak ngantuk nggak selesai-selesai. Jadi almarhumah Ibu Hajah Ernani ini, masya Allah, min ahlil khair. Amin, min ahlil jannah. Kita kebagian barokah dari orang-orang tua kita, min ahlil khair wa min ahlil jannah. Nggak ada orang-orang tua kita, nggak ada apa-apanya. Sebab disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya, itu namanya anaknya dari rahimnya. Kalau yang keluar dari peralon, itu curut namanya. Kalau boleh kita cerita sedikit, rata-rata orang tua ngelahirin anaknya sakit. Bahkan taruhannya nyawa. Makanya anak yang berani dan gak menghargai orang tuanya, itu disebut anak durhaka. Jelas dari zaman cerita maling kundang sampai maling motor, anak durhaka-durhaka ya. Kita ini dikeluarkan oleh orang-orang tua kita. Masya Allah, sakitnya kayak apa? Ibu boleh lihat di puskesmas, setiap ada orang lahiran pasti ngeden. Ada yang ngedennya panjang, berarti anaknya gede tinggi. Kalau
anak ngedennya cuma dikit deh. Model Daus tuh nyeplos aja dia. Nyebut Daus karena sahabat saya. Bukan ngebully dia, bukan. Emang gitu posturnya. Dia nggak bakal gede, soalnya kalau gede nggak laku. Boleh saya tanya ibu saya, waktu ngelahirin sakit nggak teh? Sakit, bahkan ngeden sekenceng-kencengnya. Bayi belum keluar yang kuning nyusul. Kalau dua-duanya bayi itu kembar siam disebutnya. Kalau yang satu bayi, yang satu kuning, itu disebut kembar tokai namanya. Percaya nggak percaya boleh tanya ini teteh. Yang pernah ngelahirin anak, sakit kan teh? Sakit. Sakit. Tapi hebatnya seorang ibu, dia ngeden, semua nungguin. Anak nungguin, suami nungguin, dokter nungguin, bidan nungguin di rumah sakit bersalin. Emak lagi ngeden. Hebat. Ngeden ditungguin. Coba bapak-bapak kita, maaf bapak. Kalau kita ngeden, ada nggak istri kita nungguin? Seumur hidup saya belum pernah lihat ada suaminya lagi ngeden, istrinya di depan pintu. Terus papa, terus papa. Pintu kebuka aja teriak, bini tutup, bau ngacong. Jadi hari ini bakti kita sudah dicontohkan oleh abang kita. Izin ketua, luar biasa beliau. Menghadirkan orang segini banyaknya, Masya Allah. Ibu saya baru 2 tahun meninggal. Saya nggak bisa seperti ini. Duitnya nggak ada. Nggak punya duit sebanyak ini saya. Nggak. Belajar ngepet gagal waktu itu. Ikhlasnya orang tua pasti bakal mendatangkan ridhonya Allah buat kita. Ini kalau bukan orang tua kita orang baik, nggak bakal semasyhur ini, seluar biasa ini. Artinya almarhum boleh kita sebut min ahlil khair. Amin. Dan harapan anak-anaknya mudah-mudahan min ahlil jannah, ahli surga semuanya. Amin. Kita kebahagiaan, ini barokah dari orang-orang yang min ahlil khair. Kalau kita cerita tentang ibu nggak akan ada habisnya. Ibu saya, maaf, ketua cerita sedikit. Ibu saya anaknya 13. 1 bapak 13. Yang ada 9, yang 5 meninggal. Asal sarapan pagi berebut, keinjak 1 mati. Ntar makan siang rebutan, ada yang lagi keselak, mati lagi 1. Dan ternyata ibu pinter. Anak 15, anak 13, sisa 9. Masya Allah, luar biasa. 1 aja jadi artis, lumayan emak. Beneran ini bukan sombong, beneran. Walaupun saya bukan dari keluarga miskin, maaf. Dari bapak, ibu, kakek, nenek saya nggak ada yang miskin. Bukan sombong. Dari bapak, ibu, kakek, nenek nggak ada yang miskin. Fakir. Kalau miskin susah, ini fakir, belangsak pisan. Makanya saya kalau mau makan enak nungguin tahlilan. Kata emak saya ada tahlil, habis Isa ikut bapak. Jangan sampai nggak ikut, ikut tahlil sama bapak. Maksa ibu saya. Kenapa mak? Emak nggak masak. Dan ibu saya selalu ngajarin kalau duduk dekat kiai, jangan di belakang. Kenapa mak? Karena lempengan kiai makanan banyak. Bahkan saya ngambil kesimpulan termasuk kalau kita mau nyolong, mau maling, maling punya kiai. Nggak bakal marah kiai mah. Beda sama RT. Menboga RT sendali dicolong. Beuh kata RT, beuh ngahunjak amat aing jeneng. Tapi kalau kiai parselnya kita colong, mual marah. Apa kata kiai? Abah mah ikhlas, abah mah ikhlas. Lain milik abah tamah. Ikhlas kiai mah. Ambil, colong punya kiai. Cuman kita lagi makan tuh, biasanya kiai pulang, ngedoa tengah malam. Itu yang kadang-kadang pagi kita mencret nggak jelas. Ngising cai sih ya.
Saya diajarin sama orang tua, saya deketin kiai. Bahkan maaf, setelah saya jadi artis, masih sebetulnya. Kenapa jarang syuting? Karena emang sepi job aja. Ya, karena sekarang udah zamannya YouTube kan. Mungkin bapak-bapak saya, kakak saya, lihat saya sekarang di YouTube. Ya kelihatannya ceramah, padahal Mas Haru abayan yang duit aing. Ya, ibu saya ngajarin bagaimana caranya supaya kita bisa duduk bareng dengan kiai. Karena khawatir kalau kita hidup nggak pernah dekat dengan kiai, nggak pernah bergaul dengan orang soleh, kata kiai, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Na'udzu, kita bisa keluar nanti mati dari dunia tanpa membawa iman. Na'udzu. Makanya falyamal amalan shalihah. Mudah-mudahan malam hari ini kita kumpul. Kita bikin 40 harinya. Ibunda tercinta Bapak Haji Johan. Mudah-mudahan kita kebagian barokah silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, ngurangin dosa. Dan Allah berikan kita sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Kita juga pengen bikin haul orang-orang tua kita seperti ini. Cerita sedikit lagi barangkali. Masih ada waktu? Bingung ya, dengan ayat negara ada hese ya, poho bae. Ya. Jadi kalau kita cerita tentang orang tua kita, hari ini beliau sudah tidak ada. 10 tahun sudah tidak ada. Sekalipun orang tua kita sudah berkalang tanah, kita pejamkan mata kita, masih utuh orang tua kita. Makanya kalau dibilang apakah orang tua kita masih hidup? Masih. Di mana hidupnya? Nih darah daging yang ngalir dalam darah daging kita adalah darah daging daripada orang-orang tua kita. Kalau hari ini kita pengen punya anak bisa ngaji, ibu bapaknya kudu ngaji. Kalau hari ini kita pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Kalau kita pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Jadi kalau saya ceramah seperti ini sebetulnya bukan saya udah nyiapin dari rumah, enggak. Yang kebayar, yang penting mau salah mau benar ceramah saya nggak pikirin Bang Haji. Jangan. Yang penting duit yang udah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi. Atau duit-duit aing, Pak. Jadi orang tua kita anaknya banyak tapi hebatnya orang tua nggak ada yang kelaparan. Makanya orang tua berdua bisa ngurusin anak 10, tapi anak 10 belum tentu bisa ngurusin orang tua. Benar. Kadang-kadang kita satu keluarga lebih akur sama orang lain. Orang lain kayak saudara, tapi saudara kayak orang lain. Bahkan maaf, bisa saja kita duduk berdampingan. Saya juga tidak yakin kalau semuanya suka sama saya. Pasti ada yang rada hendak ke saya. Ya, tapi baik sangka aja. Sebab kata Kiai Sayati kaumun fi akhir zaman, bakal datang satu kaum di akhir zaman. Siapa dia? Ikhwanul alaniyah a'da'us syarirah. Kelihatannya kayak teman, kelihatan kayak saudara, tapi di hatinya masih nyimpen permusuhan. Jadi hari ini kita lagi diajarin bagaimana supaya besok kita juga niatin pulang dari sini pengen besok bikin acara baik tahlilan atau haul atau apapun bentuknya buat orang-orang tua kita, mudah-mudahan Allah kasih banyak rezekinya. Terus abangku. Jadi kalau cerita kepanjangan, saya sedikit aja cerita dah tentang orang tua aja dah. Silakan Kiai yang mau pulang nggak apa-apa Kiai. Saya mah bagian ece-ece aja. Nggak apa-apa, tinggal aja saya. Yang penting waktunya makan jangan ditinggal. Kalau makan, biar kata ceramah, biar jadi ustaz juga kalau nggak makan mah mati. Jadi saya waktunya makan harus makan. Saya nggak tahu nih meja makannya di mana, saya belum tahu. Saudaraku, hari ini kita udah jadi orang tua. Dan sayangnya sama anak luar biasa. Apakah ada anak yang bisa bikin mati orang tua? Enggak sedikit. Berapa banyak anak kena kasus narkoba? Sampai orang tuanya nggak kuat dan meninggal. Saya selalu ceramah di teman-teman anak muda, awas jangan jadi musuh polisi saya. Mendingan jadi kawan polisi. Minimal kalau kita akrab dengan polisi, bebas tilang. Kalau lupa pakai helm. Minimal lah. Tapi kalau nggak kenal, repot juga. Nah,
Begitu saya masih kecil ngalamin dari orang tua kita sehingga menjadi inspirasi buat saya. Saya yang nggak tahu apa-apa. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Saya mondok di daerah Menes, Pandeglang. Saya dicaringin belajar qiraat waktu itu. Saya nggak tahu, pulang bingung mau jadi apa. Ketemu Parto, ketemu Eko, bikin namanya ngelaba. Di situ baru saya ngalamin duit rada enak. Biasanya lauk asin baik. Ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang juga selera. Kirain nyawer. Kalau bah aing tisu, naon aing ngacai gitu. Perang orang tadi saweran dah. Naon aing mesti kieu gitu. Gitu. Oh nu mere. Atuh aing ge butuh meureun. Aduh aing. Pak Heldi biasanya nyawer saya. Sekarang sih bawa duit apa enggak? Ya saya juga belajar ngaji waktu itu. Cuman enggak jelas. Zaman dulu tuh enggak pakai kurikulum. Saya diajarin ngaji aja. Waktu latihan pengen jadi qori, tetangga saya sempat kesel. Saya lagi latihan, tetangga saya nyaut, wasia kondangan. Wal poe ngaji uaan bah. Sering dibentak saya karena saya goblok sih. Iya, tajwidnya nggak bener waktu itu saya baca wa ma khalaqaz zakara, kata guru saya. Saya nggak bisa kepanjangan wa ma khalaqaz zakara, dibentak, zakarnya kepanjangan. Saya umpetin di kain sarung. Akhirnya begini jadinya kalau nggak jelas. Santri yang cakep jadi kiai, yang nggak jelas ya ini. Model saya ngelawak hayu. Beruntung, nah ini nih beruntungnya nih. Beruntung kita jelek-jelek ngaji. Dan beruntung di kalangan pelawak nggak ada saingan. Beruntung, alhamdulillah. Parto nggak ceramah, Eko nggak ceramah. Otomatis saya nggak ada saingan. Sebab kalau ada saingan bisa jadi pertarungan. Alhamdulillah karena Parto nggak ceramah, teman-teman pelawak juga nggak ceramah. Alhamdulillah permintaan ceramah ke saya makin banyak. Dan otomatis karena permintaan makin banyak, harga makin tinggi. Likulli syai'in maziyah. Alhamdulillah beruntung. Makanya adik-adikku, teman-temanku yang lagi nyantri, ayo terus picen eta HP. Bahkan kata guru saya, baca Quran pakai HP bisa jadi dosa. Kenapa? Karena di dalam HP isinya bukan ayat suci Al-Quran. Monyet telanjang ada. Anu keur wik-wik deh, aya eta. Komo BF Jepang mah. Jadi harusnya baca Quran buka Al-Qur'an. La yamassuhu ilal mutahharun, di kebetan Al-Quran selalu ada. Artinya kudu bebersih heula. Adab baca Quran buka Al-Qur'an. Jelas kita buka Al-Quran isinya ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi kalau kita baca Quran pakai HP, kira-kira ada nggak orang pegang HP ngambil wudhu? Sebab rata-rata kita baca HP, buka HP, baca WA. Benar. Jadi buat teman-temanku, ini nyampein aja yang lebih bagus baca Quran, buka Al-Quran. Terus ini terus. Ketua mana ketua? Izin abangku. Ya, malam ini saya mendapatkan satu kehormatan. Meninggalnya almarhumah membawa manfaat buat orang banyak. Bahkan apapun yang kita keluarkan buat orang-orang tua kita, nggak ada hitung-hitungannya. Insya Allah mudah-mudahan ketua Pak Haji Johan tambah barokah, tambah panjang umurnya, lancar usahanya, sehingga terus sampai ke haul berikutnya kita selalu kumpul seperti ini. Bahkan usul kalau bisa jangan sekali doang saya ceramah. Masih kurang buat DP Ninja. Ya, sedikit aja barangkali.
Ya, saya nggak terlalu banyak ya MC. Emang jatah saya setengah jam. Ah? Enggak, saya paling khawatir kalau dapat kiai. Kalau mungkin anak-anak muda aja sampai subuh saya timpalin. Kuat nggak sampai pagi? Saya enggak. Terus saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau saya jauh baru pulang juga nih dari Ujung Genteng, Jampang, Surade. Ceramah juga. Itulah kelemahan saya, nggak ditanya kok ngomong. Nggak ada yang nanya kan ya? Itulah kelemahan saya. Ya, sedikit aja ya. Yang jelas siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak pasti bakal berbakti kepadanya. Pohon pisang 3 kali ditebak, pohon pisang 3 kali dipotong, tetap keluarnya pohon pisang. Pohon cau, pohon pisang 3 kali ditebang, tetap keluarnya pohon pisang. Artinya pengen punya anak baik, ibu bapaknya juga harus baik. Dah ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'ud. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Sedikit barangkali kalau ada orang rame-rame cari sanad hari ini saudaraku. Kalau kita ngaku turunan Jawara tapi kita nggak punya nyali, nggak usah ngaku. Kalau kita ngaku turunan Kiai tapi kita belum bisa ngaji, harusnya malu. Turunan Kiai yang paling cakep jadi Kiai, nggak usah ngaku, pasti diaku. Jadi kalau ada orang tua bilang dulu saya pernah dimarahin waktu saya nyari silsilah bab kakek saya, apa kata bapak? Jangan cari silsilah, takut nanti salah silsilah. Itu bukti tawaddu. Karena belajarlah yang baik, belajarlah yang benar. Insya Allah tanpa kita ngaku nanti juga diaku. Itu hebatnya orang-orang tua kita. Nah mudah-mudahan apapun perselisihan, apapun perbedaan tidak membuat kita menjadi sesuatu yang membawa kepada kehancuran. Ya, sedikit saja. Tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan. Tukang nyuci bisa salah di cucian. Saya khawatir kepanjangan kalam, saya kelihatan banyak salahnya. Bareng aja barangkali supaya enak. Yuk. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bareng subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula liridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa biqabuli du'a abina wa ummina wa la hadrati abina wa ummina wa ustadzina. Mudah-mudahan orang-orang tua kita Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum. Sebab sedikit saja aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Simpel dimanapun kita ada, pasti kematian yang selalu ngikutin kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita juga akhir hayat kita husnul khatimah. Bersama dengan orang-orang tua kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Dan kita minta keberkahannya wa bi'ulumihim wa bibarakatihim wa bisyafaatihim wa bikaramatihim wa bidu'aihim wa bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfir lana wa liwalidina wal jami'il muslimina wal muslimati amin. Terima kasih, mohon ikhlas guru-guru saya, kiai saya mohon ikhlas kalau sikap tingkah laku saya, ucapan saya kurang berkenan mohon diikhlaskan. Seluruh jamaah mohon diikhlaskan, mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semuanya. Terima kasih fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan. Dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.